Seyogianya, gaji menjadi hal yang bisa membahagiakan para guru non-PNS ini. Meski ada peribahasa yang menggambarkan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Namun, bukan berarti hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan status yang menjanjikan mesti terabaikan. Kalau di Jawa kita menyambut kepala negara atau disebut dengan menyambut kepala negara dengan tari-tarian, ya. Ada beberapa wayang atau tari-tarian yang kita biasa lihat di televisi. Ini melambangkan bahwa Indonesia ini Problem sistem penggajian guru non-PNS di madrasah yang beragam dan masih sangat mini-mini menjadi salah satu hal yang akan menjadi rekomendasi Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Gaji terutama harus menjadi perhatian kita bersama, terutama pemerintah, bagaimana terutama bagi guru-guru honorer ini mungkin ada upaya-upaya tertentu, dan ini juga menjadi rekomendasi kami bagaimana setidaknya gaji dari guru-guru honorer ini bisa sedikit memberikan kebahagiaan lah bagi guru-guru yang telah mengabdi terutama di daerah-daerah. Saya kira hanya ini karena kalau untuk Man IC, saya kira sudah hampir sama dengan teman-teman sebelumnya. Saya kira ini dari Kabupaten Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain masalah batasan minimum gaji guru non-PNS, jaminan kesehatan dan sosial mereka pun juga belum terpenuhi. Masalah sertifikasi dan peningkatan SDM dalam hal mengikutsertakan atau membuatkan diklat khusus bagi peningkatan kompetensi para guru non-PNS juga seyogianya menjadi perhatian pemerintah. Dari segi pemberdayaan, baik guru PNS maupun non PNS itu tidak ada maksudnya disamakan semua. Cuma masalahnya jika ada permintaan misalnya ingin mengikuti kegiatan pemberdayaan terkait misalnya ada kegiatan diklat, yang diutamakan dulu itu adalah guru non PNS-nya. Jadi guru PNS-nya saja yang diutamakan dulu. Nanti ketika misalnya guru yang ditunjuk misalnya berhalangan, baru non PNS-nya itu ya yang menggantikannya. Kemudian rata-rata mereka guru non PNS ini jika kegiatan-kegiatan di sekolah misalnya semuanya diikutkan. Misalnya ada kegiatan workshop yang biasanya dilakukan 2 kali setahun atau bahkan sekali setahun. Kebijakan pemerintah yang sekarang ini terkait dengan pegawai non-PNS atau pegawai honorer, yaitu diikutkan dengan di program pengangkatan atau kerjasama dengan pemerintah melalui P3K.
Banyaknya temuan di lapangan terkait pengelolaan dan pemberdayaan guru non-PNS ini menjadi dasar Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar mengeluarkan beberapa rekomendasi yang diharapkan ke depannya dapat menjadi acuan pemerintah pusat guna menata guru non-PNS dan memperbaiki kualitas mutu pendidikan di madrasah. Kan hasil penelitian ini nanti akan dijadikan sebagai bahan kebijakan oleh Kementerian Agama dalam rangka menata guru non PNS ini. Karena nanti ke depan PNS itu atau aparatur sipil negara terdiri dua, yaitu PNS dan non PNS. Jadi, karena itu guru non PNS maka nanti kita juga dorong untuk agar supaya dia masuk dalam kelompok P3K itu, pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kontrak itu ya. Terkait pengelolaan dan pemberdayaan guru non-PNS di madrasah negeri, tim peneliti Balitbang Agama Makassar merekomendasikan 5 hal ini. 1. Penyeragaman sistem rekrutmen guru non-PNS sangat dibutuhkan di madrasah dalam rangka menjamin kualitas dan kompetensi guru non-PNS. 2. Penyeragaman tugas kepada guru non-PNS dibutuhkan, terutama pada pemberian tugas tambahan seperti wali kelas dan pembinaan ekstrakurikuler. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru non-PNS perlu diprogramkan secara khusus. Dan yang keempat, penyeragaman sistem penghonoran guru PNS dibutuhkan. Yang terakhir, yang kelima, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam diharapkan membentuk tim pendukung untuk merealisasikan poin 1, 2, dan 4.